Ia mengajar tentang cinta dalam sastra. Tapi jatuh cinta pada muridnya, tanpa tahu bahwa pria yang menghancurkan hidupnya 12 tahun lalu adalah ayah dari anak itu. Hari pertama semester genap selalu terasa seperti luka yang baru terbuka. Udara pagi di SMA Negeri 2 Klaten masih lembab, bercampur aroma tanah basah dan seragam putih abu yang belum kering sempurna. Bel sekolah berbunyi pukul 7 tepat, menggema. Di lorong-lorong yang sunyi, memanggil murid-murid untuk kembali ke kelas mereka masing-masing. Di ruang guru, Larasati sudah duduk sejak pukul 6.30. Rambut hitamnya yang lurus tergerai rapi di bahu, kacamata tipis berbingkai emas menghiasi wajahnya. Young Tyrus. Ia memeriksa daftar hadir kelas 12 IPA 3 sambil menyesap kopi hitam dari cangkir keramik biru. Cangkir yang sama sejak ia mulai mengajar 8 tahun yang lalu. Tidak ada yang pernah melihatnya minum teh manis atau tertawa. Senyumnya selalu terkendali. Sopan, tapi tidak pernah menyentuh matanya. Pagi, Bu Laras, sapa Bu Rini, guru matematika, sambil meletakkan tas di meja sebelahnya. Sudah siap menghadapi anak-anak kelas 3? Katanya, tahun ini ada murid pindahan dari Jakarta. Katanya pinter, tapi agak aneh. Larasati mengangkat wajah, tersenyum tipis. Aneh bagaimana? Katanya jarang bicara. Kalau ditanya, jawabnya satu kalimat. Tapi nilai ujiannya tinggi. Guru BK bilang dia pendiam, tapi matanya seperti bisa menembus orang. Larasati mengangguk pelan. Semoga tidak bermasalah. Aku butuh kelas yang tenang untuk persiapan UN. Ruang guru mulai ramai. Para guru saling menyapa, membicarakan rencana pembelajaran, gosip tentang kepala sekolah yang katanya akan pensiun tahun depan, dan tentu saja, tentang murid-murid yang selalu jadi bahan pembicaraan. Tapi Larasati lebih memilih diam. Ia bukan tipe guru yang suka bergosip. Ia lebih suka membaca puisi Rusdi Kanapi di sela-sela waktu luang, atau catatan menulis kecil di buku harian kulit coklat yang selalu ia bawa saat bel berbunyi untuk pelajaran. Pertama, Larasati berdiri, mengambil catatan buku dan novel Bumi Manusia yang akan dibahas hari ini. Ia melangkah pelan menuju kelas 12 IPA 3, melewati koridor yang dipenuhi lukisan hasil karya siswa seni. Di ujung koridor, ia melihatnya, seorang murid berdiri sendiri di dekat jendela, memandang hujan yang baru reda. Tinggi, kurus, rambut hitam agak panjang menutupi kening. Ia tidak mengenakan dasi, hanya seragam yang rapi, dengan tas selempang kulit coklat. Itu pasti Aldi, pikir Larasati. Ia masuk ke kelas, menyapa murid-murid dengan suara lembut namun tegas. Selamat pagi, anak-anak. Hari ini kita akan membahas babak akhir Bumi Manusia. Siapa yang bisa menebak mengapa Minke memilih untuk tetap berjuang, meski tahu akan kalah? Beberapa tangan terangkat. Larasati memanggil beberapa siswa, mendengarkan jawaban mereka dengan penuh perhatian. Tapi matanya terus tertarik pada Aldi, yang duduk di bangku paling belakang, dekat jendela. Ia tidak mengangkat tangan. Tapi buku catatannya penuh tulisan, rapat, rapi, dan sepertinya bukan hanya catatan pelajaran. Bagaimana denganmu? Tiba-tiba Larasati menunjuk Aldi. Aldi kan? Kamu punya pendapat? Semua kepala menoleh. Aldi mengangkat wajah secara perlahan. Matanya bertemu dengan mata Larasati. Dan untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Mata itu, coklat gelap, dalam, seperti sumur yang menyimpan ribuan rahasia, membuat Larasati merasa seperti melihat sesuatu yang pernah sangat ia kenal. Seperti hantu dari masa lalu yang tiba-tiba muncul tanpa izin. Minke berjuang bukan karena ingin menang, kata Aldi, suaranya rendah, tapi jelas. Tapi karena dia ingin membuktikan bahwa manusia bisa tetap bermimpi, meski dunia berusaha mewujudkannya. Larasati menjawab. Jawaban itu bukan sekedar kutipan buku. Itu filosofi hidup. Dan entah mengapa, terasa seperti itu. Bagus, dia mencoba menyembunyikan getar dalam suaranya. Bagus sekali, Aldi. Pelajaran berlanjut. Larasati mencoba fokus, tapi mengungkapkan beberapa kali kembali ke Aldi. Ia menulis sesuatu di catatan buku, lalu berhenti, lalu menatap hujan lagi. Seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang hanya dapat didengarnya. Di akhir jam, Larasati memberi tugas esai. Tulis tentang seseorang yang pernah merasa hancur, tapi justru membuat Anda lebih kuat. Kumpulkan minggu depan, katanya. Minimal 2 halaman. Jujur, saya ingin membaca hati kalian, bukan hanya pikiran. Saat semua murid berdiri dan bersiap berangkat, Larasati memanggil Aldi. Aldi, tunggu sebentar. Saya ingin bicara soal tugasmu minggu lalu. Murid lain pergi dengan pandangan penasaran.
Aldi duduk kembali, tenang, tidak menunjukkan rasa cemas. Larasati membuka tugas Aldi, esai tentang pengabdian. Tulisannya indah, puitis. Ia menulis tentang seorang ayah yang meninggalkan keluarga demi kehidupan baru, tentang seorang ibu yang menangis di tengah malam, tentang anak yang tumbuh dengan rasa benci yang dikira bisa menyelamatkannya. Ini sangat pribadi, kata Larasati pelan. Apakah ini pengalamanmu? Aldi mengangkat wajah. Ibu mengingatkan saya pada seseorang yang dulu menyakiti orang yang saya cintai. Larasati terkesiap. Siapa? Aldi mengulum senyum tipis. Seseorang yang dikhianati oleh orang yang ia cintai. Seseorang yang hidupnya hancur karena cinta. Larasati merasa sesak. Seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya. Ia pernah merasakannya, 12 tahun yang lalu, saat Damar, cinta pertamanya, menghilang tanpa kabar ketika ia hamil 3 bulan. Ia tidak tahu kemana Damar pergi, hanya tahu bahwa keluarganya melarang mereka bersama. Ia menanggang sendirian, Terenti. Karena stres, dan akhirnya memilih menjadi guru agar bisa menyembunyikan luka di balik buku-buku sastra. Aku harap kamu tidak seperti dia, kata Larasati. Suaranya bergetar. Saya tidak tahu siapa dia, jawab Aldi. Tapi saya tahu. Bagaimana rasanya dikhianati? Dan saya tahu bagaimana rasanya balas dendam. Larasati merawat. Balas dendam? Entah apa? Aldi bangkit. Untuk membuat orang yang terluka merasakan apa yang dirasakan sebagai korban. Tapi, ia berhenti di ambang pintu. Terkadang, saat kau melihat orang itu, kau malah merasa kasihan. Karena ternyata, mereka juga hancur. Pintu kelas tertutup. Larasati duduk kembali, napasnya berat. Ia melihat keluar jendela. Aldi berjalan pelan di bawah rintik hujan yang kembali turun, tidak membuka payung. Seolah ingin diarahkan ke langit, ia mengambil esai Aldi, membaca kalimat terakhir yang ditulis dengan tinta biru tua. Kadang, orang yang kita benci adalah cermin dari diri kita sendiri. Dan ketika kita melihatnya, kita justru menemukan bagian dari jiwa yang hilang. Larasati menutup buku itu. Tangannya gemetar. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa ada sesuatu yang besar sedang bergerak, seperti badai yang baru mulai berhembus dari pelayaran. Ia tidak tahu bahwa Aldi bukan hanya murid baru. Ia tidak tahu bahwa terjadinya itu bukanlah suatu kebetulan. Dan dia tidak tahu bahwa pria yang menghancurkan hidupnya 12 tahun lalu, Damar, adalah ayah dari anak yang baru saja duduk di depannya. Tapi benih-benih itu sudah ditanam. Dan kesepian yang selama ini ia pendam, mulai menemukan celah untuk tumbuh, dalam bentuk seorang murid yang merangkumnya terlalu mirip dengan masa lalu yang belum pernah ia maafkan. Minggu berikutnya berlalu dalam ritme yang sama, bel pagi, pelajaran, ruang guru, pulang. Tapi ada sesuatu yang telah berubah. Larasati tidak bisa lagi mengabaikan kehadiran Aldi di kelas. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara Aldi dengan menulis tangan kiri, cara ia menatap hujan seperti sedang berbicara dengannya, cara ia menahan napas saat membaca puisi yang Larasati bacakan di depan kelas, dan yang paling mengganggunya. Setiap kali mereka bertemu mata, Larasati merasa seperti sedang menghadapi bayangan dari masa lalu yang belum pernah benar-benar pergi. Pada hari Kamis, Larasati memutuskan untuk memanggil Aldi lagi. Bukan karena digambarkan buruk, sebaliknya, esainya tentang korban cinta, begitu dalam hingga membuatnya mengenang selama 5 menit setelah membaca. Tapi karena dia ingin tahu. Ia ingin memahami mengapa anak ini berbicara seolah-olah mengenal luka yang sama dengannya. Kamu bisa datang ke ruang guru setelah pelajaran terakhir? Tanyanya setelah kelas selesai. Aku ingin membahas esaimu lebih lanjut. Aldi mengangguk pelan. Baiklah, Bo. Saat semua murid sudah pulang, ruang guru sepi. Hanya ada Bu Rini yang sedang menyalin soal di mesin fotokopi, dan Pak Joko yang tertidur di meja dengan menutupi wajah. Larasati duduk di mejanya, jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas. Aldi datang tepat waktu. Ia membawa buku sastra dan tas kulitnya yang selalu basah karena hujan. Duduklah, kata Larasati, mencoba terdengar profesional. Aldi duduk. Tidak bersandar. Punggung tegak, tangan di atas lutut. Seperti murid yang sedang dihukum. Esaimu sangat personal, kata Larasati, memilih kata-kata dengan hati-hati. Aku tidak pernah membaca tulisan yang begitu jujur tentang rasa sakit karena dikhianati. Apakah ini berdasarkan pengalaman nyata? Aldi merawat. Ibu pernah dikhianati kan? Larasati tersentak. Kenapa kamu bilang begitu? Cara ibu mengajar. Cara ibu membaca puisi Khairil Anwar.
seolah sedang berbicara dengan arwah yang belum pergi. Orang yang tidak pernah dikhianati tidak berbicara seperti itu. Larasati tertawa kecil. Kamu terlalu analitis untuk murid SMA. Saya hanya mengamati. Baik. Kalau begitu, iya. Aku pernah dikhianati. Saat aku seusiamu, aku mencintai seseorang. Kita berjanji akan bersama selamanya. Tapi suatu hari, dia pergi. Tidak ada pesan, tidak ada penjelasan. Aku hamil. Dan aku merindukan karena stres. Keluargaku memaksaku diam. Aku harus menanggung semuanya sendiri. Aldi tidak bergerak. Tapi matanya berubah, lebih lembut, lebih dalam. Dan kamu tidak pernah muncul lagi? Larasati menggeleng. Aku mencoba. Tapi keluarganya pindah. Nomor telepon tidak aktif. Sepertinya dia menghapus jejaknya dari dunia. Namanya apa? Larasati merawat. Kenapa kamu ingin tahu? Saya hanya ingin tahu orang siapa yang cukup tega membuat perempuan sebaik ibu menangis. Larasati tersenyum tipis. Damar, namanya. Damar. Aldi menunduk. Untuk sesaat, dia terlihat seperti sedang menahan sesuatu. Lalu perlahan mengangguk. Nama yang indah, tapi tidak sesuai dengan hatinya. Mereka membayangkannya. Hujan mulai turun di luar, menghantam atap sekolah dengan ritme yang tenang. Kenapa? Kamu pindah ke sini? Tanya Larasati, mengalihkan topik. Karena ibu saya sakit. Kami butuh udara yang lebih sehat. Dan saya ingin jauh dari Jakarta. Dari kenangan. Kinangan apa? Aldi menatap hujan di luar jendela. Kinangan tentang ayah saya. Ia pergi saat saya masih kecil. Tapi sebelum pergi, ayah meninggalkan surat. Isinya bahwa ia menyesal, tapi tidak bisa kembali. Bahwa ia mencintai ibu saya, tapi dipaksa menikah dengan perempuan lain. Bahwa ia ingin kembali, tapi takut. Larasati merasa sesak. Apakah kamu pernah memaafkannya? Aldi tertawa kecil. Saya tidak tahu. Saya ingin memaafkan. Tapi bagaimana bisa memaafkan orang yang bahkan tidak pernah kau temui? Saya hanya tahu satu hal. Saya tidak ingin menjadi seperti dia. Saya tidak ingin membuat perempuan menangis karena saya. Larasati menatap lama. Dalam mewujudkannya, ia melihat campuran kelembutan dan kekerasan, seperti anak muda yang dipaksa tumbuh terlalu cepat. Kamu sangat dewasa untuk umurmu, bisiknya. Kesedihan membuat orang cepat tua, Bu. Mereka berbicara lebih lama dari yang direncanakan. Tentang sastra, tentang hidup, tentang cinta yang tidak selalu indah. Tentang bagaimana suatu saat, satu keputusan bisa menghancurkan hidup banyak orang. Tentang bagaimana rasa bersalah bisa mengikuti seseorang seumur hidup. Saat Larasati menyadari jam sudah menunjukkan pukul 18.30, ia terkejut. Astaga, sudah sejauh ini? Maaf, aku tidak menyadari waktu. Tidak apa-apa, kata Aldi. Saya senang bisa berbicara dengan ibu. Ada kehangatan dalam suaranya yang membuat Larasati merasa nyaman. Nyaman seperti terakhir kali ia merasa dicintai. Di luar, hujan semakin deras. Angin menerbangkan daun-daun kering ke pelataran sekolah, motor. Saya mogok tadi pagi, kata Larasati. Aku harus naik ojek nanti. Aldi berdiri. Saya bisa antar ibu pulang. Saya naik motor. Larasati ragu. Tapi hujan, saya punya jas hujan cadangan. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia mengiyakan. Di parkiran, Aldi mengeluarkan jas hujan dari tas. Ia memakainya, lalu menyerahkan yang satunya pada Larasati. Ini agak kecil, tapi cukup untuk menahan hujan. Larasati memakainya. Bau kain baru dan sedikit wewangian kayu manis menempel di seragamnya. Perjalanan pulang hanya 15 menit. Tapi terasa seperti berjam-jam. Mereka tidak banyak bicara. Hanya suara mesin motor, deru angin, dan hujan yang menggema di telinga. Tapi, di dalam diam itu, ada keintiman yang aneh, seperti dua orang yang saling mengenal tanpa perlu kata. Saat tiba di depan rumah kontrakan Larasati, Aldi mematikan motornya. Terima kasih, kata Larasati sambil melepas jas hujan. Sama-sama, Bu. Ia berdiri di teras, memandang Aldi yang masih duduk di motor. Kamu, mau masuk sebentar? Minum teh? Agar tidak langsung kena hujan lagi. Aldi merawat. Lama. Lalu menggeleng pelan. Tidak usah. Saya harus pulang. Ibu saya menunggu. Larasati merasa kecewa, meski dia tidak tahu kenapa. Baik, hati-hati di jalan. Aldi mengangguk. Ibu juga. Dan, terima kasih sudah mau mendengarkan saya. Ia pergi, meninggalkan jejak udara di aspal. Larasati berdiri di teras, mengamati punggung yang menghilang di balik kabut hujan. Malam itu,
dia tidak bisa tidur. Ia duduk di dekat jendela, memandang langit yang mulai cerah. Ia membuka buku harian kulit coklatnya, menulis, "Hari ini, aku berbekar lebih banyak dengan seorang murid daripada dengan siapa pun dalam 5 tahun terakhir. Aku menceritakan hal yang belum pernah aku ceritakan pada siapapun. Dan anehnya, aku tidak merasa ditertawakan. Aku merasa dipahami. Tapi aku tahu ini salah. Sangat salah. Dia muridku. Anakku seusianya. Tapi mengapa hatiku berdebar seperti ini? Seperti menemukan sesuatu yang hilang? Ia menutup buku itu. Tapi sebelum tidur, ia mengirim satu pesan di grup WhatsApp guru. "Besok, saya mohon izin untuk memberi bimbingan tambahan setelah pelajaran untuk beberapa murid, termasuk Aldi. Saya tahu itu alasan yang buruk. Tapi dia butuh alasan untuk bertemu lagi, dan tanpa sadar, ia telah membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci." Hujan turun sejak pagi. Langit klaten kelabu, seperti pikiran Larasati yang tak kunjung tenang. Sudah 3 hari sejak Aldi mengantarnya pulang, tapi bayangannya terus menghantui, suara rendahnya, tatapannya yang seolah bisa membaca jiwa, cara. Ia mengatakan, "Terima kasih sudah mau mendengarkan saya," dengan nada yang membuat hati terasa ringan. Larasati mencoba mengabaikannya. Ia menulis rencana pembelajaran, memeriksa tugas, bahkan membaca buku agama untuk menenangkan pikiran. Tapi setiap kali ia menutup mata, yang muncul adalah wajah Aldi, bukan sebagai murid, tapi sebagai seseorang yang mengerti. Di kelas, ia berusaha bersikap biasa. Tapi saat Aldi masuk, membawa buku sastra dan tas kulitnya yang selalu basah, jantungnya berdetak kencang. Ia tidak menyadari bahwa ia membiarkan pandangannya terlalu lama tertuju pada Aldi, hingga Bu Rini menyenggol lengannya dari belakang. "Hati-hati, Bu," bisik Rini sambil tersenyum licik. "Kalau terus begitu, anak-anak bisa curiga." Larasati tersentak. "Apa maksudmu? Kamu terlalu sering memanggil dia bimbingan, esai, diskusi. Padahal murid lain juga butuh perhatian." Larasati menunduk. "Aku hanya ingin membantunya. Esainya luar biasa. Aku tidak ingin bakatnya terbuang." Rini menghela napas. "Aku tahu kamu baik, Bu Laras. Tapi hati-hati. Di sini, satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya." Larasati tidak menjawab. Tapi benih keraguan itu sudah ditanam. Di akhir pelajaran, ia memanggil Aldi seperti biasa. "Kamu bisa tinggal sebentar? Aku ingin bahas puisi Khairil Anwar yang kamu kirimkan lewat email." Aldi mengangguk. Murid lain pergi sambil berbisik-bisik. Beberapa menoleh, penasaran. Saat ruang kelas sepi, Larasati membuka laptop. Puisi Aldi. Berjudul, "Surat untuk Perempuan yang Tidak Pernah Aku Temui." Isinya menggambarkan seorang perempuan yang menunggu di jendela, memandang jalan, berharap seseorang kembali. Tapi yang datang hanyalah hujan dan bayangan. "Ini sangat personal," kata Larasati, suaranya bergetar. "Apakah ini tentang ibumu?" Aldi diam sejenak. "Tidak. Tentang perempuan yang mungkin tidak pernah tahu bahwa anak dari orang yang menyakitinya sedang duduk di depannya." Larasati menatapnya. "Apa maksudmu?" "Saya tidak tahu. Mungkin saya sedang menulis tentang perempuan yang dikhianati 2 kali. Pertama oleh kekasihnya. Kedua, oleh waktu yang tidak pernah memberinya kesempatan untuk bertemu lagi." Larasati merasa dadanya sesak. "Kamu bicara tentang aku?" Aldi tidak menjawab. Ia hanya menatapnya, dengan mata yang sama seperti Damar. Dengan ekspresi yang sama seperti pria yang dulu membuatnya menangis di kamar gelap selama berminggu-minggu. "Kenapa kamu melakukan ini?" bisik Larasati. "Kenapa kamu mendekatiku? Apakah kamu tahu siapa aku sebenarnya?" "Saya tahu," jawab Aldi pelan. "Saya tahu kamu adalah Larasati, mantan kekasih Damar. Perempuan yang hamil darinya. Perempuan yang keguguran karena ditinggalkan. Perempuan yang hidupnya hancur karena cinta." Larasati terdiam. Dunia terasa sempit. "Lalu, mengapa kamu di sini?" Aldi menunduk. "Awalnya, saya di sini untuk membuatmu hancur. Seperti kamu. Hancur karena ayah saya. Seperti ibu saya hancur karena ayah saya. Saya ingin kamu merasakan rasa malu, aib, dan penghakiman yang mereka rasakan." Larasati merasa seperti ditusuk ribuan jarum. "Jadi semua ini pura-pura? Kedekatan kita?" "Tidak," potong Aldi, suaranya tiba-tiba gemetar. "Tidak semuanya. Aku tidak menyangka akan merasa seperti ini. Aku datang untuk membensimu. Tapi aku malah jatuh cinta." Larasati mundur selangkah. Jangan bilang itu. Kamu muridku.
Anakku usianya. Ini salah. Sangat salah. Tapi perasaan tidak mengenal aturan, Bu, bisik Aldi. Aku tahu ini terlarang. Aku tahu ini bisa menghancurkan kita. Tapi aku tidak bisa berbohong pada hatiku. Aku mencintaimu. Bukan karena dendam. Tapi karena kamu satu-satunya orang yang membuatku merasa utuh. Luar hujan mulai deras. Angin menerbangkan daun kering ke jendela kelas. Lampu berkedip, lalu padam. Listrik mati, dalam gelap, hanya cahaya redup dari jendela yang menerangi wajah mereka. Larasati ingin pergi, ingin berteriak, ingin menamparnya. Tapi kakinya tidak bisa bergerak. Aldi mendekat. Perlahan. Seperti takut akan diusir. Aku tahu kamu kesepian, bisiknya. Aku tahu kamu tidak pernah dicintai dengan benar sejak dia pergi. Aku tahu kamu menyembunyikan rasa sakit di balik buku-buku dan senyum palsu. Tapi aku bisa melihatmu. Aku bisa merasakanmu. Tangannya terangkat, pelan. Menyentuh pipi Larasati, Larasati menahan napas. Sentuhan itu hangat. Terlalu hangat. Seperti sentuhan yang belum pernah ia rasakan. Dalam belasan tahun, aku tidak boleh, bisiknya, air mata mulai mengalir. Tapi kamu merindukan ini, kan? Tanya Aldi, suaranya serak. Kamu merindukan seseorang yang memelukmu. Yang mengatakan bahwa kamu masih dicintai. Bahwa kamu masih berharga. Larasati menangis. Tangis yang selama ini ia tahan. Tangis dari luka yang belum pernah sembuh, Aldi. Memeluknya, erat, lembut. Seperti takut ia akan pecah, dan di tengah gelap, dalam hening yang hanya dipecah oleh rintik hujan, Aldi menunduk, dan menciumnya. Ciuman itu bukan ciuman nafsu. Bukan ciuman murid pada guru. Ini ciuman dari dua jiwa yang terluka, yang saling menemukan di tempat yang salah, pada waktu yang salah, tapi dengan perasaan yang terlalu nyata untuk diabaikan. Larasati tidak menolak. Ia membalasnya, dengan rasa rindu, dengan rasa bersalah. Dengan semua kesepian yang selama ini ia pendam, ciuman itu berakhir perlahan. Mereka terengah. Tatap mata. Air mata Larasati mengalir deras. Aku harus pergi, bisiknya, melepaskan diri. Ia berlari keluar kelas, meninggalkan Aldi yang berdiri di tengah kegelapan, memandang punggungnya yang menghilang di balik hujan. Di rumah, Larasati menangis di kamar mandi. Ia membuka keran, berdiri di bawah air, seolah ingin membersihkan dosa. Tapi air tidak bisa menghapus rasa bersalah. Tidak bisa menghapus rasa nyaman yang baru saja ia rasakan. Ia membuka buku harian. Aku mencium muridku. Aku mencium anak laki-laki yang usianya jauh di bawahku. Aku mencium anak dari pria yang merusak hidupku. Dan Tuhan, aku tidak menyesal. Aku merasa hidup. Tapi aku tahu ini akan menghancurkanku. Aku tahu ini salah. Tapi mengapa rasanya seperti satu-satunya hal yang benar dalam hidupku? Malam itu, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal, maafkan aku. Tapi aku tidak bisa berhenti mencintaimu. Dan aku tidak ingin kau merasa sendirian lagi. Larasati menatap layar ponselnya lama. Lalu membalas, jangan temui aku lagi. Jangan kirim pesan. Ini harus berakhir. Tapi jari-jarinya gemetar saat mengetik, dan di sudut hatinya yang paling gelap, ia berharap Aldi tidak mengindahkan pesannya, karena untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, ia merasa dicintai, meski itu berarti ia harus jatuh ke neraka. Hari-hari berlalu, tapi Larasati tidak pernah merasa lebih jauh dari ketenangan. Ia menghindari Aldi di kelas, tidak memanggilnya untuk bimbingan, bahkan sengaja duduk membelakangi bangkunya. Ia mencoba berpura-pura bahwa ciuman di kelas yang gelap itu tidak pernah terjadi. Tapi setiap kali ia menutup mata, ia merasakan lagi sentuhan bibirnya, lembut, penuh kerinduan, dan mematikan. Yang paling mengganggu bukan hanya rasa bersalah, tapi keanehan. Aldi terlalu tahu tentang masa lalunya. Ia tahu lagu yang dulu Larasati dan Damar dengarkan berulang kali, Kemesraan, oleh Chrisye, yang bahkan tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ia tahu nama kafe kecil di Yogyakarta tempat mereka pertama kali berciuman. Ia tahu bahwa Larasati pernah ingin jadi penulis, tapi keluarganya memaksanya jadi guru. Ia tahu hal-hal yang mustahil diketahui oleh seorang murid tanpa akses ke masa lalu, dan yang paling mencurigakan, saat Larasati membaca puisi Khairil Anwar, Aku, Aldi menangis. Bukan tangis biasa, tapi tangis yang dalam, seperti mengingat sesuatu yang sangat pribadi. Kenapa kamu menangis? Tanya Larasati setelah kelas, suaranya bergetar. Aldi mengusap air mata. Saya tidak tahu. Tapi puisi itu seperti ditulis untuk ayah saya. Kalau aku telah tiada,
Jangan menangisai aku, saya selalu membayangkan ayah saya mengatakan itu sebelum pergi. Larasati menatapnya. Apa nama ayahmu? Aldi menghela napas. Damar. Dunia berhenti, Larasati merasa seperti ditusuk ribuan jarum. Nama itu, yang selama 12 tahun hanya ia simpan dalam hati, dalam mimpi buruk, dalam tangisan malam hari, keluar dari mulut seorang murid yang duduk di bangku belakang kelasnya. Damar, ayah Aldi, bukan hanya nama yang sama. Ini sama orang. Larasati mundur selangkah. Kamu, anak Damar? Aldi mengangguk pelan. Ayah, anak dari pria yang meninggalkanmu saat kamu hamil. Anak dari pria yang juga meninggalkan ibuku setelah menikahinya hanya untuk warisan keluarga. Larasati merasa mual. Lalu, mengapa kamu di sini? Mengapa kamu memilih sekolah ini? Mengapa kamu mendekatiku? Aldi menatapnya, matanya dingin. Karena aku ingin kau merasakan apa yang dirasakan ibuku. Aku ingin kau tahu bagaimana rasanya dicintai, lalu dikhianati. Aku ingin kau dihakimi, diusir, dihancurkan reputasimu, seperti yang terjadi pada ibuku. Aku datang untuk membuatmu jatuh. Karena ayahku merusak hidup dua perempuan. Dan aku ingin kau tahu rasa itu. Larasati terduduk di bangku dekat jendela. Dunia terasa sempit. Ayah tidak marah. Ia tidak menangis. Ayah hanya merasa kosong. Jadi selama ini, Aldi bukan jatuh cinta padanya. Ini semua adalah rencana dari awal. Dari tatapan pertama. Dari esai pertama. Dari ciuman di kelas yang gelap. Semuanya bagian dari balas dendam. Kamu memanfaatkan kesepiannya, bisik Larasati. Kamu tahu aku rapuh. Kamu tahu aku butuh seseorang. Dan kamu memanfaatkannya. Aldi tidak membantah. Ayah, aku sengaja mendekat. Aku sengaja membuatmu merasa dipahami. Aku ingin kau jatuh cinta padaku. Agar saat hubungan kita terbongkar, kau hancur. Seperti ibuku hancur. Larasati menatapnya. Tapi, kamu juga merasakannya. Kan? Saat menciumku, kamu tidak berpura-pura. Aldi menunduk. Aku tidak menyangka akan benar-benar jatuh cinta. Aku datang untuk membencimu. Tapi kamu tidak seperti yang aku bayangkan. Kamu lemah, tapi kuat. Kamu kesepian, tapi tetap mengajar dengan hati. Kamu menyembunyikan luka, tapi masih mau mendengarkan murid-muridmu. Aku tidak bisa membencimu. Larasati tertawa pahit. Jadi, sekarang kamu kasihan padaku? Atau kamu benar-benar mencintaiku? Atau ini bagian dari rencana yang lebih besar? Tidak, seru Aldi, suaranya memecah keheningan. Aku mencintaimu, bukan karena dendam. Tapi karena kamu, satu-satunya orang yang membuatku merasa tidak sendirian. Aku ingin menghancurkanmu, Bu. Tapi aku malah ingin menyelamatkanmu. Larasati berdiri. Kamu tidak punya hak untuk menghakimi siapapun. Kamu tidak tahu apa yang terjadi dulu. Kamu tidak tahu bahwa Damar mungkin juga dipaksa. Kamu tidak tahu bahwa cinta tidak selalu tentang menang atau kalah. Kadang, cinta adalah tentang bertahan meski dunia berusaha menghancurkanmu. Ia berjalan keluar dari kelas, tapi di ambang pintu, ia berhenti. Jika kamu benar-benar mencintaiku, maka hentikan ini. Jangan temui aku lagi. Jangan kirim pesan. Jangan dekati aku. Karena jika tidak, aku akan melaporkan semuanya ke kepala sekolah. Aku akan mengatakan bahwa kamu memanfaatkan posisimu untuk mendekatiku. Dan kamu akan dikeluarkan. Masa depanmu hancur. Aldi menatapnya, wajahnya pucat. Kamu tidak akan melakukan itu. Coba saja, bisik Larasati. Aku sudah kehilangan terlalu banyak. Aku tidak akan kehilangan harga diriku juga. Malam itu, Larasati tidak pulang langsung. Ia pergi ke rumah tua di ujung kota, rumah yang dulu menjadi tempat ia dan Damar sering bertemu diam-diam. Sekarang, rumah itu sudah hampir roboh, dikelilingi semak belukar. Ayah duduk di teras, memandang bulan daraya. Membuka tas, mengeluarkan kotak kayu kecil yang selama ini ia simpan rapat. Di dalamnya, foto Damar, surat cinta yang tidak pernah dikirim, dan kalung perak yang dulu ia pakai saat hamil. Ia menatap foto Damar, wajahnya masih tampan, matanya penuh mimpi. Aku tidak tahu kau punya anak, bisiknya. Aku tidak tahu bahwa anak itu akan datang untuk membalas dendam padaku. Aku tidak tahu bahwa cinta kita akan berputar kembali, dalam bentuk ini. Ia menangis. Bukan karena rindu. Tapi karena ironi hidup yang kejam. Keesokan harinya, Larasati datang ke sekolah dengan wajah dingin. Ia tidak melihat Aldi. Tapi di loker gurunya, ia menemukan sebuah amplop coklat. Di dalamnya,
Sebuah foto lama. Foto itu menunjukkan Damar, berdiri di depan rumah mewah, memeluk seorang wanita, Ibu Aldi. Di pelukannya, seorang bocah kecil berusia 5 tahun. Anak itu memegang buku sastra. Buku yang sama dengan yang selalu dibawa Aldi sekarang. Di belakang foto, tertulis tangan, "Ibuku menangis setiap malam. Ayahku pergi tanpa pamit. Aku bersumpah akan membuat perempuan yang dicintainya merasakan hal yang sama. Tapi aku lupa bahwa aku juga bisa jatuh cinta padanya." Larasati memegang foto itu erat. Ia tidak tahu harus marah, sedih, atau kasihan. Yang ia tahu, dendam telah membawa Aldi padanya. Tapi cinta yang tulus, yang tidak seharusnya ada, telah mengubah semuanya, dan kini, mereka berdua terjebak, bukan hanya dalam hubungan terlarang, tapi dalam lingkaran masa lalu yang tak pernah benar-benar berakhir. Hujan turun deras sejak pagi, seolah langit ikut menangis atas apa yang akan terjadi. Larasati datang ke sekolah lebih awal, membawa foto lama itu dalam amplop coklat yang ia simpan di dalam buku harian. Ia tidak tidur semalam. Matanya bengkak, wajahnya pucat, tapi tatapannya tajam, seperti pedang yang siap menikam. Ia tidak ingin merasa apa-apa, tapi hatinya berdarah. Di ruang guru, ia duduk diam, tidak menyapa siapapun. Bu Rini meliriknya, khawatir, tapi tidak berani bertanya. "Samiwa, tahu, sesuatu sedang terjadi dengan Bu Larasati dan murid pindahan itu. Gosip sudah menyebar tentang bimbingan malam, tatapan yang terlalu lama, dan Aldi yang selalu menunggu di parkiran setelah pelajaran, tapi tidak ada bukti." "Belum." Larasati menunggu Aldi di ruang kelas kosong, tempat biasa mereka bimbingan. Ae memilih tempat itu bukan karena kenangan, tapi karena privasi. Ia ingin ini terjadi tanpa saksi, tanpa drama. Hanya dia dan Aldi, dua orang yang terikat oleh masa lalu, dendam, dan cinta yang salah tempat. Pukul 15.30, Aldi muncul. Ia basah kuyup, jas hujannya tidak cukup melindungi. Ia membawa buku sastra, seperti biasa. Tapi kali ini, matanya tidak tenang. Ada ketakutan di balik tatapannya. "Kamu memanggil saya, Bu?" tanyanya pelan. Larasati berdiri. Dari saku, ia mengeluarkan foto itu. Meletakkannya di meja depan Aldi. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" Suaranya dingin, tajam. "Kenapa kamu biarkan aku jatuh? Kenapa kamu pura-pura mengerti, padahal kamu datang hanya untuk menghancurkanku?" Aldi menatap foto itu. Tidak kaget. Hanya menghela napas. "Karena jika saya bilang, ibu tidak akan pernah mau mendengarkan saya. Tidak akan pernah membuka hati. Dan saya butuh ibu membuka hati. Agar saya bisa membuat ibu merasa hancur. Seperti ibu saya." Larasati tertawa pahit. "Jadi selama ini, aku hanya alat? Kamu memanfaatkan kesepiannya, luka hatiku, ketergantunganku pada kenangan, hanya untuk balas dendam." "Iya," jawab Aldi, tanpa ragu. "Awalnya, iya. Saya ingin ibu merasakan aib. Ingin ibu dipecat. Ingin ibu dihakimi. Saya ingin melihat perempuan yang dicintai ayah saya, yang membuatnya pergi dari ibu saya, merasakan kehancuran yang sama." Larasati mundur selangkah. "Tapi aku tidak pernah memintanya pergi. Aku tidak pernah memilih untuk ditinggalkan. Aku hamil, Aldi. Aku menangis setiap malam. Aku kehilangan bayi kita karena stres. Dan keluargaku memaksaku diam. Aku tidak tahu dia menikah dengan ibumu. Aku tidak tahu dia punya anak. Aku pikir dia menghilang karena tidak mencintaiku." Suara Larasati memecah udara. Air matanya mengalir deras, tapi ia tidak mengusapnya. Aldi diam. Lalu perlahan berkata, "Saya tahu. Sekarang saya tahu. Karena saya membaca surat-suratnya." Surat yang tidak pernah dikirim. Surat yang mengatakan bahwa ia mencintai ibu. Bahwa ia dipaksa menikah. Bahwa ia ingin kembali, tapi takut. Bahwa ia menyesal. Larasati menatapnya. "Lalu kenapa kamu tetap melanjutkan rencanamu?" "Karena saya butuh kepastian," bisik Aldi. "Saya butuh tahu apakah ibu benar-benar korban, atau bagian dari alasan ayah saya pergi. Tapi selama ini, saya melihat ibu. Saya melihat bagaimana ibu mengajar dengan hati. Bagaimana ibu menangis diam-diam di ruang guru. Bagaimana ibu masih menyimpan foto ayah saya di dalam kotak kenangan. Dan saya menyadari, ibu bukan musuh. Ibu juga korban." Larasati menggenggam meja. "Dan ciuman itu? Apakah itu juga bagian dari rencana?" Aldi mengangkat wajah. "Tidak. Ciuman itu, pertama kali saya merasa hidup. Karena untuk pertama kalinya, saya tidak berpura-pura. Saya mencium ibu bukan untuk balas dendam.
Tapi karena saya tidak bisa menahan perasaan ini lagi. Saya mencintai ibu, Bu Larasati. Bukan sebagai anak dari pria yang menyakitimu. Tapi sebagai Aldi. Sebagai manusia yang jatuh cinta pada perempuan yang membuatnya merasa dicintai. Larasati menutup wajahnya. Ini salah. Sangat salah. Kamu muridku. Kamu anakku usianya. Ini bisa menghancurkan kita. Kamu bisa dipenjara. Aku bisa dipecat. Hidup kita hancur. Tapi kita sudah hancur sejak awal, kata Aldi pelan. Ibu hancur karena ditinggalkan. Saya hancur karena tidak punya ayah. Kita bertemu bukan karena kebetulan. Tapi karena kita mencari sesuatu yang hilang. Dan kita menemukannya dalam satu sama lain. Larasati mengangkat wajah. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menjadi bagian dari hidupmu. Aku harus melindungi diriku. Melindungi masa depanku. Masa depanmu. Tapi apa arti masa depan jika hati kita mati? Tanya Aldi. Saya tidak minta ibu meninggalkan segalanya. Saya tidak minta ibu mengimamkan ini. Tapi jangan hentikan perasaan ini. Jangan buatku kembali menjadi orang yang dingin, tanpa emosi, tanpa harapan. Karena ibu telah mengajarkanku arti cinta yang sebenarnya. Larasati terdiam. Ia ingin marah. Ingin mengusir. Ingin melaporkan, tapi hatinya tidak bisa berbohong. Ia juga mencintainya. Bukan karena dendam, bukan karena pelarian, tapi karena Aldi adalah satu-satunya orang yang membuatnya merasa dipahami. Namun, sebelum ia sempat menjawab, pintu kelas terbuka, kepala sekolah, Pak Harun, berdiri di ambang pintu, wajahnya muram. Di belakangnya, dua guru BK dan Bu Rini, Bu Larasati, kata Pak Harun, suaranya tegas. Kami menerima laporan dari murid, bahwa Anda sering berduaan dengan murid ini setelah jam pelajaran. Dan kami menemukan, ini. Ia mengangkat ponsel, layarnya menunjukkan tangkapan layar percakapan malam antara Larasati dan Aldi. Pesan terakhir, aku merindukanmu. Larasati merasa dunia runtuh. Pak Harun melanjutkan, kami tidak ingin membuat skandal. Tapi ini pelanggaran berat. Anda akan kami panggil untuk rapat Dewan Guru besok. Dan Aldi akan diberi sanksi berat. Mungkin tidak bisa ikut ujian nasional. Aldi menatap Larasati. Matanya memohon. Jangan biarkan ini terjadi, Bu. Saya yang memulai. Saya yang mendekati. Saya yang diam. Potong Larasati, suaranya parau. Ini salahku. Aku yang seharusnya tahu batas. Aku yang seharusnya tidak membiarkan hal ini terjadi. Ia menatap Pak Harun. Saya akan menghadiri rapat. Tapi tolong, jangan hukum Aldi. Dia hanya korban dari kesalahanku. Pak Harun mengangguk. Pelen. Kita lihat nanti. Tapi untuk saat ini, hubungan Anda dan Aldi harus dihentikan. Total. Setelah mereka pergi, kelas kembali hening. Hujan masih turun, Aldi berdiri di depan Larasati. Jangan menyerah, Bu. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Aku tidak akan berhenti mencintaimu. Larasati menatapnya, air mata mengalir. Pergilah, Aldi. Jangan temui aku lagi. Untuk kebaikan kita berdua. Ia berbalik, berjalan keluar, tidak menoleh, tapi di balik dinding sekolah, di balik hujan yang tak kunjung datang, ia tahu, cinta mereka tidak akan pernah benar-benar mati, karena terkadang, cinta yang terlarang adalah yang paling tulus. Pagi itu, suasana sekolah terasa aneh. Tidak seperti biasanya, ramai dengan canda dan teriakan murid, hari ini sunyi, penuh bisik-bisik yang cepat berhenti begitu Larasati lewat. Ia merasakannya, pandangan dari sudut mata, senyum sinis dari beberapa guru. Tatapan iba dari Bu Rini yang buru-buru menunduk saat bertemu pandang. Ia tahu, semuanya sudah tahu. Di ruang guru, ia duduk di sudut, mencoba mengabaikan. Ia membuka buku catatan, tapi tidak bisa fokus. Pikirannya terus kembali pada malam sebelumnya, pada Aldi yang memohon, pada foto yang terbongkar, pada kata-kata terakhirnya, jangan temui aku lagi. Tapi yang paling menghantui, wajah Aldi. Saat Pak Harun mengancam masa depannya, tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal, aku dengar semuanya. Kamu dan dia. Aku lihat kalian di warung malam. Aku punya bukti. Kalau kamu tidak berhenti, aku akan kirim ke media. Larasati merasa darahnya membeku, ada yang merekam mereka, ia membuka grup WhatsApp kelas 12 IPA 3. Dan di sana, sebuah foto buram tersebar, dirinya dan Aldi, malam hujan, berbagi jas hujan. Berdiri dekat motor. Captionnya keji, grup murid? Apa ini beneran? Gak malu ya, Bu Laras? Foto itu sudah diteruskan ke grup siswa lain,
ke grup orang tua, bahkan ke grup media sosial desa. Komentar mengalir deras. Ada yang menghujat, ada yang menyayangkan, ada yang malah menertawakan. Guru cantik ternyata genit juga. Kasihan muridnya, dimanfaatin. Harusnya dipecat. Ini bisa kena UU Perlindungan Anak. Larasati menutup ponselnya, tangannya. Jamatar. Ia ingin menangis, tapi air matanya seperti kering. Ia bukan penjahat. Ia bukan predator. Ia hanya perempuan yang terlalu lama sendiri, yang akhirnya menemukan seseorang yang membuatnya merasa hidup, meski dengan cara yang salah, Pak. Harun datang, wajahnya keras. Bu Larasati, tolong ke ruang kepala sekolah. Sekarang. Di ruang kepala sekolah, 2 orang dari komite sekolah sudah menunggu, bersama guru BK dan Bu Rini yang terlihat cemas. Kami menerima banyak keluhan dari orang tua, kata Pak Harun. Mereka khawatir lingkungan sekolah tercemar. Beberapa orang tua mengancam akan menarik anaknya. Kami tidak bisa mengabaikan ini. Larasati menatap mereka. Saya tidak pernah melakukan apapun yang melanggar hukum. Tidak ada kontak fisik yang tidak pantas. Hanya bimbingan belajar. Lalu kenapa murid itu sering menunggu ibu pulang? Kenapa ada pesan, "Aku merindukanmu," di ponselnya? Tanya salah satu komite. Larasati terdiam. Ia tidak bisa membantah. Pesan itu memang ada. Dan meski maksudnya samar, dalam konteks ini, ia terdengar sangat jelas. Saya akui saya terlalu dekat dengannya, ujarnya pelan. Tapi itu bukan karena niat jahat. Saya merasa dipahami. Saya kesepian. Dan dia seperti melihat luka yang selama ini saya sembunyikan. Tapi ibu adalah guru, kata guru. BK tegas. Ibu harus menjadi panutan. Bukan mencari pelarian emosional di murid. Larasati menunduk. Saya tahu saya salah. Saya siap menerima hukuman. Tapi tolong, jangan hukum Aldi. Dia tidak bersalah. Saya yang membiarkan ini terjadi. Pak. Harun menghela napas. Kami akan menunda keputusan sampai rapat Dewan Guru. Tapi untuk sementara, ibu tidak boleh lagi memberi bimbingan pribadi pada Aldi. Dan Aldi akan diberi sanksi, tidak boleh ikut ujian praktik, dan nilai sikapnya diturunkan. Larasati terkejut. Tapi ujian nasional tinggal 2 bulan. Dia bisa. Gegel. Ini konsekuensi, kata Pak Harun dingin. Kami harus memberi contoh. Ia pergi, meninggalkan Larasati yang terduduk lemas. Di kelas, Aldi tidak masuk. Larasati mencoba mencari tahu, tapi semua murid menghindar. Saat istirahat, ia melihatnya dari jauh, berdiri di halaman belakang, memandang langit, wajahnya datar, tapi matanya kosong. Ia ingin mendekat, ingin memeluk, ingin berkata, "Aku tidak menyerah." Tapi ia tahu, satu langkah saja bisa menghancurkan semuanya. Sore itu, setelah pulang, Larasati duduk di teras rumah, memandang hujan. Ia membuka buku harian. Aku tidak tahu harus marah pada siapa. Pada orang yang membocorkan? Pada diriku sendiri? Pada Aldi yang datang dengan dendam tapi justru jatuh cinta? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, aku tidak bisa melihatnya dihukum karena cintaku. Aku tidak bisa membiarkan masa depannya hancur karena kesalahanku. Tapi bagaimana caranya membela dia tanpa membongkar semuanya? Tanpa mengatakan bahwa aku mencintainya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Aldi, aku tidak peduli dengan ujian. Aku hanya peduli denganmu. Jangan biarkan mereka memisahkan kita. Aku tahu ini salah, tapi perasaan ini benar. Aku mencintaimu. Dan aku tidak akan berhenti. Larasati menangis, ia ingin membalas. Ingin mengatakan, aku juga mencintaimu. Tapi jari-jarinya berhenti di atas layar. Ia tahu, jika ia membalas, itu akan menjadi bukti baru, dan Aldi bisa dipidana. Malam itu, ia pergi ke rumah Aldi, alamat yang ia temukan dari formulir pendaftaran. Rumahnya kecil, di ujung desa, dikelilingi pohon jati. Lampu menyala redup, ia tidak masuk. Hanya berdiri di balik pagar, memandang jendela kamar Aldi. Ia melihatnya, duduk di meja kecil, menulis sesuatu di buku. Kadang menghela napas, kadang menatap hujan. Larasati ingin mengetuk. Ingin bicara. Ingin mengatakan bahwa ia tidak akan menyerah, tapi ia melihat seorang wanita tua keluar dari kamar sebelah, Ibu Aldi. Wajahnya pucat, batuk-batuk ringan. Ia memberi teh pada Aldi, lalu kembali masuk. Larasati menyadari, Ibu Aldi sakit. Aldi adalah satu-satunya keluarganya. Jika Aldi dikeluarkan dari sekolah, masa depannya hancur, dan itu akan menghancurkan ibunya. Ia berbalik, pergi dalam hujan, di tengah jalan, ia berhenti, menangis terisak, bukan karena cinta yang terlarang,
tapi karena cinta yang terlalu nyata, di tempat yang terlalu salah, dan untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan, apakah cinta yang membuat dua orang merasa hidup, harus dihukum. Hanya karena dunia tidak mengerti? Hari itu, Larasati tidak masuk sekolah. Ia mengambil cuti sakit, bukan karena tubuhnya lemah, tapi karena jiwanya terlalu berat untuk berdiri di depan kelas, mengajar tentang cinta dan kejujuran, sementara hidupnya penuh dusta dan rasa bersalah. Di rumah, ia membersihkan lemari lama yang belum pernah dibuka selama bertahun-tahun. Di dalamnya, kotak kayu berdebu, tempat ia menyimpan semua kenangan tentang Damar. Foto-foto lama, tiket bioskop, puisi yang pernah ia tulis untuknya, dan sebuah amplop kuning yang belum pernah ia buka. Ia tahu apa isinya, surat yang dikirim oleh Ibu Damar 12 tahun lalu. Katanya, ini surat dari Damar. Tapi dia tidak ingin kamu menerimanya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa dia tidak pergi karena tidak mencintaimu. Larasati selama ini menolak membacanya. Ia ingin membenci Damar. Karena membenci lebih mudah daripada memaafkan. Tapi hari ini, ia membukanya. Surat itu ditulis dengan tangan Damar. Guratannya masih familiar, penuh semangat. Tapi kali ini goyah, seperti ditulis dalam keadaan batin yang hancur. Laras, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah pergi. Dan aku tahu kamu membensiku. Aku pantas dibenci. Tapi tolong, dengarkan aku sekali ini, aku tidak pergi karena tidak mencintaimu. Aku pergi karena dipaksa. Ayahku mengetahui kamu hamil. Dia marah. Dia bilang keluargaku akan hancur jika aku menikahimu. Mereka memaksaku menikah dengan anak teman bisnisnya, perempuan dari keluarga kaya. Mereka menginginkan mencoba warisan, memutus hubungan, bahkan menghancurkan usaha ayahmu. Aku mencoba melawan. Tapi aku lemah. Aku tidak punya keberanian. Aku menikah. Tapi hatiku tetap bersamamu. Aku tidak pernah mencintai istriku. Aku hanya menjalani takdir. Aku mendengar kamu keguguran. Aku menangis selama 3 hari. Aku ingin menemuimu, tapi aku takut. Aku takut kamu akan membensiku. Aku takut kamu akan menghancurkanku dengan kebenaran yang aku sembunyikan. Aku menyesal, Laras. Aku menyesal karena tidak cukup kuat untuk mempertahankan kita. Aku menyesal karena memilih keluarga daripada cinta. Tapi yang paling aku sesali adalah tidak pernah bisa menjadi ayah dari anak kita. Jika suatu hari kamu membaca ini, tolong, maafkan aku. Bukan karena aku layak dimaafkan, tapi agar kamu bisa hidup tanpa beban. Aku akan selalu mencintaimu. Sampai napas terakhirku, Damar. Larasati. Menangis. Tidak keras. Tapi dalam, seperti air mata yang baru menemukan jalan setelah tersumbat selama belasan tahun. Damar tidak pergi karena tidak mencintainya, ia pergi karena takut, karena dipaksa, karena lemah, sama seperti dirinya sekarang, takut mengakui cinta. Pada Aldi, takut pada hukum, takut pada dunia, ia merasa seperti melihat cermin. Damar dulu lemah karena takut pada keluarga, dan sekarang, ia lemah karena takut pada Norma. Tapi yang paling menghancurkan, Damar menikahi Ibu Aldi bukan karena cinta, tapi karena tekanan. Dan Ibu Aldi, juga korban. Larasati tiba-tiba ingin tahu, bagaimana nasib perempuan yang dinikahi Damar, perempuan yang menjadi ibu dari Aldi? Ia mencari alamat dari formulir pendaftaran Aldi. Alamatnya tidak jauh, di desa sebelah, di ujung jalan kecil yang dikelilingi sawah. Hari masih pagi saat ia tiba. Rumah itu kecil, atapnya bocor, dindingnya retak. Di teras, seorang wanita tua duduk di kursi roda, memandang sawah, tangannya gemetar. Larasati mendekat pelan. "Permisi, Ibu Sari?" Wanita itu menoleh. Matanya sayu, tapi tajam. "Ayah, siapa kamu?" Larasati menelan ludah. "Saya, Larasati. Guru Aldi." Mata Ibu Sari menyipit. "Ah, jadi kamu perempuan itu." Larasati merasa kaku. "Ibu tahu tentang kami? Anak saya tidak pernah berbohong pada saya," kata Ibu Sari pelan. Dia menceritakan semuanya. Tentang dendamnya. Tentang bagaimana dia ingin menghancurkanmu. Tapi juga, tentang bagaimana dia justru jatuh cinta padamu. Larasati duduk di bangku kecil di sampingnya. "Saya minta maaf. Saya tidak tahu Aldi adalah anak Damar. Saya tidak tahu Anda juga korban." Ibu Sari tertawa kecil. "Korban? Ayah, saya korban. Damar menikahi saya hanya karena uang. Keluargaku punya tanah. Setelah menikah, dia jarang pulang. Saat tahu aku tidak sekaya yang dikira, dia pergi. Tapi dia tidak pernah menceraikan saya. Saya terjebak. Dan Aldi lahir dalam rumah yang dingin.
Ia menatap jauh. Saya tidak pernah membenci Damar. Saya kasihan padanya. Karena saya tahu, dia juga tidak bahagia. Dia terjebak, seperti saya. Tapi yang saya benci, adalah rasa kesepian. Saya ingin anak saya tidak merasakan itu. Tapi ternyata, dia merasakannya lebih dalam. Larasati menatapnya. Lalu mengapa Aldi memilih untuk balas dendam padaku? Karena dia pikir kamu bahagia, bisik Ibu Sari. Dia melihat fotomu di media sekolah, guru cantik, dihormati, punya karir. Dia pikir kamu sudah move on. Padahal, kamu juga terluka, kan? Larasati mengangguk, air mata mengalir. Ayah, saya tidak pernah move on. Saya hanya menyembunyikannya. Ibu Sari mengulurkan tangan tua yang gemetar. Jangan hukum anak saya karena dendamnya. Karena dendam itu lahir dari rasa ingin dipahami. Seperti kamu. Seperti saya. Seperti Damar. Larasati memegang tangannya. Saya tidak ingin menghukumnya. Saya ingin menyelamatkannya. Kalau begitu, kata Ibu Sari, matanya berkaca-kaca, cintailah dia. Bukan sebagai balas dendam. Bukan sebagai pelarian. Tapi sebagai dua manusia. Yang saling menemukan di tengah luka. Tapi, lakukan dengan benar. Jangan biarkan dunia menghancurkan dia karena cintamu. Larasati pulang dengan hati yang berat. Tapi lebih ringan dari sebelumnya, ia tidak membawa jawaban, tapi ia membawa kebenaran, bahwa Damar bukan monster, bahwa Ibu Aldi bukan musuh, bahwa Aldi bukan penjahat, dan bahwa dirinya bukan satu-satunya. Yang terluka di tengah hujan yang mulai turun, ia berbisik pada langit, maafkan aku, Damar. Aku selama ini membencimu. Tapi sekarang aku tahu, kita semua hanya manusia yang lemah. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Hari itu seharusnya menjadi awal dari ujian nasional. Langit pagi biru cerah, burung-burung berkicau, dan bau kopi dari warung depan sekolah menguar seperti biasa. Tapi suasana SMA Negeri 2 Klaten terasa mati. Tidak ada sorak-sorai murid, tidak ada kegugupan yang menyenangkan. Hanya ketegangan yang menggantung di udara. Larasati datang lebih awal. Ia tidak tahu apakah Aldi akan datang. Setelah keputusan sanksi, Aldi tidak pernah muncul di sekolah selama seminggu. Kabarnya, dia sakit. Tapi Larasati tahu, ia sakit karena malu, karena kecewa, karena dunia menghukumnya atas sesuatu yang bahkan tidak pernah terjadi seperti yang mereka bayangkan. Ia duduk di ruang guru, memandang jendela. Daftar murid yang tidak lolos kriteria ujian sudah dipajang di papan pengumuman. Di antara nama-nama itu, Aldi Pramudya. Alasan, pelanggaran etika, kontak tidak pantas dengan tenaga pendidik. Larasati menutup wajahnya. Ia ingin menangis, tapi air matanya seperti habis. Ia ingin membela, tapi tahu bahwa jika ia melakukannya, itu akan memberikan segalanya. Ia ingin bertemu Aldi, tapi takut membuatnya semakin terluka. Pukul 7.30, bel berbunyi. Murid-murid masuk ke ruang ujian. Suasana hening. Tidak ada yang berani berpikir, Larasati tidak mengajar hari itu. Ia mengajukan izin darurat. Ia ingin pulang. Ingin menghindar. Ingin lupa, tapi saat ia melintasi koridor, ada sesuatu yang menarik. Perhatiannya, di depan kelas 12 IPA 3, kelas mereka, ada sebuah buku tebal, dibungkus kain batik, diletakkan di B, untuk Bu Larasati, dari Aldi. Larasati mengangkat tangan gemetar, ia membukanya perlahan. Itu adalah kumpulan puisi, ditulis tangan, rapi, dengan tinta biru tua. Contohnya menyebutkan, untuk perempuan yang mengajarku cinta, meski harus dihukum karena itu. Hatinya bergetar, ia membuka halaman pertama. Aku datang untuk membencimu, karena ayahku meninggalkan ibuku padamu, tapi aku lupa, bahwa cinta tidak pernah memilih siapa yang harus terluka. Halaman kedua, aku berlatih-berlatih dalam keadaan dingin, agar kau tidak merasa nyaman, tapi kau malah membuatku merasa utuh. Halaman ketiga, aku menulis esai tentang balas dendam, tapi kau mengajarkanku bahwa cinta lebih kuat dari amarah, dan aku mulai takut, karena aku tidak ingin membalas dendam lagi. Aku ingin dicintai. Larasati menutup buku sejenak. Napasnya berat. Ia tidak tahu Aldi menulis semua ini. Ia tidak tahu bahwa setiap berkumpul, setiap kata, setiap diam di antara mereka, telah menjadi bait-bait puisi dalam hati seorang anak laki-laki yang jatuh cinta pada gurunya bukan karena nafsu, tapi karena jiwa. Ia terus membaca, di halaman terakhir, puisi terpanjang, aku datang untuk menghancurkanmu, tapi kau mengajarku bahwa cinta bukan membalas dendam,
Kau mengajarku bahwa menyembuhkan lebih berani daripada membenci. Kau mengajarku bahwa manusia bisa jatuh, tapi masih bisa bangkit. Dan kau mengajarku arti cinta yang sebenarnya. Maafkan aku karena datang dengan niat jahat. Maafkan aku karena merasa bersalah. Maafkan aku karena mencintaimu dengan cara yang tidak seharusnya. Tapi jika kau masih bisa, cinta aku bukan sebagai anak musuhmu, tapi sebagai manusia yang jatuh cinta padamu. Bukan karena balas dendam, tapi karena kau satu-satunya yang membuatku merasa disentai. Larasati menangis. Kali ini, ia tidak menahannya. Ia menangis di tengah koridor sekolah yang sepi, memeluk buku itu erat-erat, seolah memeluk Aldi yang tidak bisa ia peluk secara nyata. Sore itu, hujan turun, Larasati kembali ke sekolah. Ia ingin mencari Aldi. Ingin mengatakan sesuatu. Apapun. Tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Di pelataran sekolah, dia melihatnya. Aldi berdiri di bawah pohon beringin tua, memandang gedung sekolah. Jas hujannya tidak dipakai. Ia basah. Keyap. Di tangan, tas kulitnya yang selalu dibawa, Larasati mendekat pelan. Aldi menoleh. Mata basah, bukan hanya karena hujan. Kamu baca puisiku? Tanyanya pelan. Larasati mengangguk. Semuanya. Aku tidak tahu kau menulis begitu indah. Aldi tersenyum tipis. Aku belajar dari ibu. Cinta yang selalu punya cara untuk diungkapkan. Meski sejati tidak bisa diucapkan, ia bisa ditulis. Larasati ingin memeluknya. Ingin berkata, aku juga. Mencentemio. Tapi dia tahu, satu sentuhan saja bisa menghancurkan sisa-sisa masa sebelumnya. Kenapa kamu datang? Tanyanya, karena ini hari terakhir saya di sekolah ini, kata Aldi. Saya tidak bisa ikut ujian. Saya tidak bisa lulus. Saya akan pindah. Ibu ingin tinggal di desa lebih jauh. Katanya, udara sana lebih baik untuk kesehatannya. Larasati merasa payudaranya remuk. Tapi, kamu pintar. Kamu layak lulus. Tapi dunia tidak layak dilihat, kata Aldi. Dunia hanya melihat aturan. Dan saya melanggarnya, meski tidak pernah benar-benar menyentuh ibu secara salah. Ia merawat. Tapi aku tidak menyesal. Karena meski aku kehilangan ujian, aku menemukan sesuatu yang lebih penting, arti cinta yang tulus. Dan itu, aku dapatkan. Dari ibu. Larasati menahan tangis. Jangan pergi, Aldi. Biar aku yang pergi. Aku yang harusnya dihukum, bukan kamu. Tapi aku tidak ingin ibu hancur, bisik Aldi. Saya datang untuk menghancurkan, tapi saya malah ingin melindungi. Dan Kara. Terbaik melindungi ibu adalah dengan pergi. Hujan semakin deras. Angin menerbangkan daun-daun basah. Aldi mengulurkan tangan, bukan untuk memegang, tapi untuk menyentuh udara di depan wajah Laras. Saya akan selalu mengingat ibu, katanya. Sebagai guru. Sebagai perempuan. Sebagai cinta pertama, dan terakhir. Ia berbalik, berjalan pergi. Larasati ingin berteriak. Ingin memanggil. Ingin menangkapnya. Tapi kakinya tergeletak. Ia hanya bisa memandang punggung Aldi yang menghilang di balik kabut hujan, seperti mimpi yang pergi tanpa izin. Hari itu, udara di SMA Negeri 2 Klaten terasa berat. Langit kelabu, seolah menahan hujan yang belum jatuh. Di aula sekolah, rapat Dewan Guru diadakan darurat. Topiknya, kasus dugaan pelanggaran etika oleh Bu Larasati dan murid kelas 12, Aldi Pramudia. Beberapa orang tua hadir, wajah mereka keras, penuh tuntutan. Media lokal kabarnya sudah menunggu di luar gerbang. Larasati datang lebih awal. Ia tidak mengenakan seragam guru. Kali ini, ia memakai blus putih sederhana, rambut diikat rapi, tanpa riasan. Ia membawa sebuah amplop coklat, berisi surat pengunduran diri dan salinan puisi-puisi Aldi yang ia anggap sebagai bukti bahwa hubungan ini bukan tentang nafsu, tapi tentang dua jiwa yang tersesat dalam luka. Ia duduk di barisan depan, tenang, tapi jantung berdegup kencang. Ia tahu ini akan menjadi hari terakhirnya sebagai guru. Tapi dia juga tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Aldi. Pak Harun membuka rapat dengan nada tegas. Kami telah mengumpulkan bukti, percakapan, foto, kesaksian murid. Ada indikasi kuat bahwa terjadi hubungan yang tidak pantas antara tenaga pendidik dan murid. Jika terbukti, ini bisa dikenai sanksi pidana sesuai UU Perlindungan Anak. Kami juga mempertimbangkan untuk melaporkan ke polisi. Beberapa orang tua mengangguk setuju. Salah satunya berseru, harus dipecat, dan muridnya juga harus diproses. Hukum. Larasati berdiri, semua mata memperhatikan. Sebelum keputusan diambil, katanya, suaranya pelan tapi jelas, saya ingin bicara.
Pak Harun mengangguk, ia menarik napas dalam. Saya tidak akan membantah bahwa saya terlalu dekat dengan Aldi. Saya tidak akan menyangkal bahwa saya sering bimbingan di dekatnya setelah jam pelajaran. Saya tidak akan menyangkal bahwa saya merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar guru dan murid. Gelombang desah terdengar. Beberapa guru menunduk. Orang tua berbisik, tapi saya ingin kalian tahu satu hal, lanjut Larasati, suaranya mulai bergetar. Tidak pernah ada kontak fisik yang melanggar hukum. Tidak pernah ada paksaan. Tidak pernah ada uang atau nilai iming-iming. Yang ada hanyalah dua manusia yang rapuh, yang saling menemukan di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Ia mengeluarkan amplop. Ini puisi-puisi yang ditulis Aldi. Bukan puisi sentimurid para guru. Tapi puisi dari seorang anak yang sedang belajar memaafkan, menyembuhkan, dan mencintai tanpa balas dendam. Ia datang dengan niat balas dendam, ya, karena ayah, Damar, pernah meninggalkan ibunya. Tapi ia justru jatuh cinta pada saya, bukan karena saya cantik atau kuasa, tapi karena saya membuatnya merasa dicintai. Ia menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Saya salah. Saya tahu itu. Sebagai guru, saya seharusnya menjadi panutan. Saya harus tahu batas. Dan saya siap menerima konsekuensinya. Tapi tolong, jangan hukum Aldi. Ia tidak bersalah dalam arti sebenarnya. Ia korban dari kesepian, dari luka keluarga, dari keinginan untuk memahami mengapa cinta bisa begitu menyakitkan. Mata berkaca-kaca. Saya yang harusnya dihukum. Bukan dia. Saya yang seharusnya kehilangan pekerjaan. Saya yang seharusnya menanggung. Tapi tolong, biarkan dia lulus. Biarkan dia punya masa depan. Karena saya tidak ingin dia menjadi seperti saya, terjebak dalam kenangan yang tidak bisa ditinggalkan. Ia meletakkan surat pengunduran dirinya di meja. Saya membatalkan diri dari jabatan guru di SMA Negeri 2 Klaten, efektif sejak hari ini. Saya tidak akan menggugat. Saya tidak akan menentat. Saya hanya meminta satu hal, beri Aldi kesempatan untuk ikut ujian nasional. Biarkan dia membuktikan bahwa ia layak, bukan karena cintanya, tapi karena otak dan hatinya. Ruangan hening, beberapa guru menunduk. Bu Rini mengusap air mata. Pak Harun tampak terguncang, salah satu orang tua akhirnya bersuara. Tapi ini presiden buruk. Jika kita membiarkan murid seperti ini lulus, apa pesan yang kita berikan? Larasati merawat. Bahwa manusia bisa salah, tapi masih bisa diberi kesempatan. Bahwa cinta yang terlarang bisa membawa penebusan, bukan hanya kehancuran. Bahwa kita tidak boleh menghukum seseorang karena jatuh cinta, terlebih jika cinta itu lahir dari luka yang sama. Pak Harun menghela napas. Rapat akan berdiskusi selama 15 menit, Dewan akan berdiskusi. Saat rapat diskusi, Larasati keluar. Ia duduk di bangku taman sekolah, tempat dulu sering ia dan Aldi berbincang tentang sastra. Ia membuka buku puisi Aldi, membaca ulang umpan terakhir, maafkan aku. Dan jika kau masih bisa, cintaku bukan sebagai anak musuhmu, tapi sebagai manusia yang jatuh cinta padamu. Air matanya jatuh ke kertas, tiba-tiba, bayangan muncul di depannya. Aldi, ia basah kuyup. Mata merah. Tapi tegak, Bu, bisiknya. Kenapa ibu melakukan ini? Larasati merawat. Karena kamu layak punya masa depan. Dan aku sudah kehilangan terlalu banyak. Aku tidak akan membiarkan kamu kehilangan juga. Aldi menunduk. Tapi ibu kehilangan segalanya. Career, reputasi, rumah. Semua karena aku. Tidak, kata Larasati pelan. Karena aku tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Sejak awal. Tapi aku bisa cukup kuat untuk mengakhirinya dengan benar. Ia mengulurkan tangan, lalu berhenti. Tidak menyentuh. Hanya menatap. Pergilah, Aldi. Ikuti ujianmu. Siapa jadi guru? Jadi penulis. Jadi pun yang kamu mau. Tapi jangan jadi orang yang membenci cinta hanya karena pernah terluka. Aldi menangis. Aku tidak bisa melupakan ibu. Jangan lupa, bisik Larasati. Tapi jangan terjebak juga. Hiduplah. Untuk ibumu. Untuk dirimu sendiri. Dan untuk kita. Hujan mulai turun, Aldi berlutut, memeluk buku Larasati tidak menjawab. Ia hanya mengamatinya, seperti mengamati bayangan masa lalu yang akhirnya menemukan jalannya sendiri, lalu dia berdiri, berjalan pergi, tidak menoleh, karena jika dia menoleh, dia tidak akan bisa pergi. 5 tahun berlalu, kota Klaten kini terasa asing bagi Larasati. Ia tidak pernah kembali sejak hari terakhirnya di sekolah. Tapi namanya masih dikenang,
bukan sebagai guru yang terhormat, tapi sebagai guru yang jatuh cinta pada muridnya. Gosip itu hidup lebih lama daripada karir, namun, di Yogyakarta, jauh dari hiruk-pikuk kota kecil, Larasati menemukan kedamaian. Ia tinggal di rumah kayu kecil di tepi Sungai Winongo, di antara buku-buku dan tanaman hias. Ia tidak lagi mengejar. Ia menjadi penulis lepas, menulis esai tentang cinta, luka, dan pengampunan untuk majalah sastra. Beberapa karyanya masuk antologi nasional. Tapi tak seorang pun tahu bahwa kisah paling menyentuh yang pernah ia tulis, novel, puisi untuk perempuan. Yang tidak pernah aku temui, adalah cermin dari hidupnya. Saya tidak menyesal. Tapi dia juga tidak pernah benar-benar sembuh. Setiap malam, ia membaca puisi Aldi. Setiap pagi, ia menatap sungai, seolah menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang. Hingga suatu saat hujan rintik-rintik turun, ia menerima sebuah paket. Tanpa nama pengirim. Alamat pengirim hanya menulis, dari seseorang yang pernah belajar cinta darimu. Hatinya berdebar, ia membukanya perlahan. Di dalamnya, sebuah buku tipis berjudul Guru, karya Aldi Pramudya. Penerbit kecil di Malang. Covernya sederhana, siluet seorang perempuan berdiri di depan papan tulis, bayangannya memanjang seperti bayangan waktu yang tak pernah kembali. Ia membukanya, di halaman pertama, ada dedikasi, untuk Bu Larasati, guru. Yang tidak hanya mengajarkanku sastra, tapi juga mengajarkanku bahwa cinta bukan soal memiliki, tapi soal memaafkan. Larasati menahan napas, ia membuka puisi pertama, aku datang untuk menghancurkanmu. Tapi kau mengajarkanku bahwa kebencian tidak pernah membuat hati lebih ringan. Kau mengajarkanku bahwa menyembuhkan lebih berani daripada membalas. Puisi kedua, kau mengecewakan diriku sendiri. Aku lulus, tapi aku tahu, kita berdua kehilangan sesuatu yang tidak bisa diganti. Dan di puisi terakhir, aku sekarang guru menjadi di desa terpencil. Aku mengajar murid-muridku untuk mencintai dengan benar, untuk tidak membalas dendam, untuk tidak menyimpan luka sebagai senjata. Karena aku belajar dari kesalahan dan cinta yang dulu menghancurkan dan menyelamatkanku. Terima kasih, Bu. Karena kau memilih melepaskanku, aku bisa belajar mencintai dunia tanpa rasa bersalah. Aku tidak pernah berhenti mencintai, tapi aku belajar mencintai dengan cara yang tidak merusak. Larasati menangis. Tidak keras, tapi dalam, seperti air sungai yang mengalir pelan, membawa daun-daun kering ke laut. Di balik buku, ada foto. Aldi, kini berusia 23 tahun. Mengenakan kemeja lengan panjang, berdiri di depan papan tulis di sekolah. Dasa. Di tangan, buku sastra. Di wajahnya, senyum yang tenang. Di matanya, kedamaian, dan di bawah foto, tertulis tangan. Ibu mungkin tidak pernah menerima surat ini, tapi jika ibu membaca, ketahuilah bahwa aku baik-baik saja, dan bahwa cinta ibu tidak sia-sia. Larasati duduk lama di teras rumahnya, memandangi sungai yang mulai menghitam di senja hari. Ia mengambil pena, membuka buku harian kulit coklatnya yang sudah usang. Ia mulai menulis, hari ini, aku menerima surat yang tidak pernah dikirim, tapi sampai juga, seperti cinta kita, yang tidak pernah diizinkan. Tapi tetap hidup, aku tidak tahu apakah aku melakukan hal yang benar, tapi aku tahu satu hal, cinta yang kita miliki, meski salah tempat, salah waktu, salah cara, membuat dua jiwa yang hancur menjadi utuh kembali. Aku tidak menyesal mencintaimu, Aldi, aku hanya menyesal kita tidak bisa mencintai dengan damai, tapi mungkin. Cinta sejati bukan yang bisa dijalani, tapi yang bisa melepaskan. Ia menutup buku itu. Lalu mengambil selembar kertas kecil. Menulis satu kalimat, maafkan aku, untuk semua yang terjadi. Dan terima kasih, untuk cinta yang pernah menyentuh jiwa ini. Ia melipat kertas itu, membawanya ke tepi sungai. Angin malam berhembus pelan, ia melepasnya, kertas itu melayang sebentar, lalu jatuh ke udara. Terbawa arus, ia memandangnya hayut, seperti masa lalu, seperti cinta, seperti semua yang tidak bisa kembali, tapi tidak hilang, hanya berubah bentuk, menjadi bagian dari aliran waktu. Di dalam rumah, lampu menyala redup. Di rak buku, novelnya berjejer rapi. Di dekatnya, buku puisi Aldi diletakkan dengan hormat, seperti artefak dari sebuah perang yang tidak pernah diumumkan, tapi meninggalkan jejak. Abadi, Larasati duduk, menyalakan teh hangat. Ia membuka laptop, mulai menulis esai baru, judulnya, Cinta yang Dilarang, tapi tidak pernah salah. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, dia tersenyum, bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya, dia merasa damai. Penutup cinta tidak selalu tentang bersama, terkadang,
Cinta adalah tentang pengorbanan diri agar orang yang dicintai bisa hidup. Dan dalam kisah ini, cinta yang terlarang justru menjadi jalan penebusan. Larasati tidak menjadi guru lagi, tapi ia tetap menjadi guru. Dalam hidup Aldi, Aldi tidak bisa mencintai Larasati secara terbuka, tapi ia mencintainya dengan cara yang paling mulia, dengan menjadi versi terbaik dari dirinya. Dan meski dunia tidak pernah mengizinkan mereka bersama, dalam puisi, dalam kenangan, dalam arus sungai yang tak pernah berhenti, mereka tetap bersatu, karena cinta sejati tidak mati. Ia hanya berubah bentuk, menjadi pelajaran, menjadi puisi, menjadi damai. Bayangan di balik meja guru adalah cerita tentang kesetaraan, balas dendam, dan cinta yang tumbuh di tempat yang salah. Ia tidak mengizinkan pelanggaran, tapi menggali kedalaman emosi manusia, bahwa terkadang cinta lahir dari luka, dan penebusan datang bukan dari kebersamaan, tapi dari pelepasan.